Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agung Prasetya, dosen tetap di Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bhinneka PGRI dengan NUPTK 5057 7636 6413 0253. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 2 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar pemrograman yaitu tujuan dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep dan teknik dasar bahasa pemrograman. Selain pengetahuan, mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan untuk membuat kode program, memformulasikan masalah sederhana, menerapkan best practice dan convention code, berlatih memperhatikan acuan standar, berlatih merefleksikan proses. Nilai-nilai seperti kejujuran, ketekunan, dan etika akademik ditekankan pada mata kuliah ini untuk membentuk karakter profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini meliputi 1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teknik pengembangan perangkat lunak. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. 3. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam bidang ipteks dan memperhatikan nilai-nilai humaniora. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan nilai kejujuran. 5. Bekerja keras sesuai dengan rencana. 6. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 7. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk dasar-dasar pemrograman ini meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik dasar dalam pemrograman. 2. Mahasiswa mampu merancang spesifikasi program untuk masalah sederhana. Mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan menerapkan praktek-praktek baik atau best practice dalam pengkodean atau coding dan aspek kualitas code. 4. Mahasiswa mampu memperbaiki kesalahan dalam program sederhana dengan menggunakan teknik testing dan debugging. 5. Mahasiswa mampu mendokumentasikan pengembangan program sederhana secara sistematis. 6. Menunjukkan kejujuran, ketekunan, dan etika akademik. Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini meliputi 1. Sintak, struktur dasar, alur program, dan teknologi yang melandasi bahasa pemrograman. 2. Basic testing, debugging, dan code review. 3. Spesifikasi input-output masalah serta batasan masalah. 5. Alur logika program, format dan gaya penulisan pseudocode. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini mengkombinasikan 5 metode.
Yang pertama adalah contextual instruction, collaborative learning. Yang ketiga adalah case-based learning. Yang keempat adalah self-directed learning yang digunakan untuk belajar mandiri. Yang keenam adalah direct instruction yang digunakan untuk praktikum. Adapun bentuk interaksi dosen mahasiswa pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini meliputi interaksi antarmuka melalui diskusi dan responsi. Yang kedua adalah interaksi asinkron melalui tugas terstruktur dan pemberian feedback atas tugas. Yang ketiga adalah interaksi asinkron yang dilakukan melalui learning management system vlearn.ubhi.ac.id. Mata kuliah ini menggunakan sejumlah bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, tutorial, responsi, serta praktikum. Adapun mode perkuliahan yang ada pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini meliputi luring dan daring via LMS. Adapun indikator penilaian yang ada pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini meliputi 1. Ketepatan menjelaskan struktur, sintaks, serta jenis-jenis alur program. 2. Ketepatan menjelaskan prinsip basic testing, debugging, dan code review. 3. Ketepatan memformulasikan spesifikasi input-output berdasarkan deskripsi kasus. 4. Ketepatan menyusun pseudocode dengan struktur logika dasar yang benar dan sesuai dengan format dan gaya penulisan kode yang umum. Indikator berikutnya adalah ketepatan menerapkan prinsip clean code dalam penamaan variabel dan fungsi, pemberian komentar yang relevan, serta konsistensi coding style dan penggunaan coding convention dengan menunjukkan tanggung jawab. Adapun teknik penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini meliputi tes tulis esai, kuis, unjuk kerja berupa formulasi kebutuhan dari kasus sederhana, unjuk kerja penyusunan pseudocode, praktikum penilaian hasil coding, observasi, dan portofolio. Berikut ini adalah cuplikan proses perkuliahan dasar-dasar pemrograman yang dilakukan di kelas, lebih spesifiknya untuk pertemuan sub capaian pembelajaran mata kuliah menjelaskan teknik dasar pemrograman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada siang ini kita kembali ke mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Topik kita pada pagi ini, pada siang ini adalah teknik-teknik dasar dalam pemrograman. Kemudian sebelum saya mulai, saya mau mengabsensi terlebih dahulu kehadiran rekan-rekan sekalian. Nanti tolong raise hand ketika namanya saya panggil. Ahmad Fatur Rahim, Ahmad Zakiul, Kalima, Dilanita, Natasha, Amar. Baik teman-teman, untuk mata kuliah teknik dasar, untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini, minggu ini kita akan membahas mengenai teknik dasar pemrograman. Teknik dasar pemrograman itu merupakan sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman.
Adapun topik bahasan yang akan kita ulas hari ini ada 3, yaitu basic testing, debugging sederhana, dan basic code review. Jadi ada 3 topik yang mau kita bahas pada siang hari ini. Berikutnya, indikator keberhasilan dari mata kuliah ini, pertemuan ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan manfaat dan langkah-langkah testing manual yang sederhana, teman-teman. Jadi konteksnya adalah program yang sederhana, bukan program yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan proses debugging dan mendeteksi bug. Nah, sistem penilaian untuk sesi ini, untuk sub CPMK menjelaskan teknik dasar pemrograman, nanti ada 3 bentuk asesmen, teman-teman. Pertama adalah kuis yang nanti di akhir sesi kelas kalian harus mengisi kuis tersebut berupa soal pilihan ganda. Kemudian penugasan terstruktur yaitu tugas debugging. Berikutnya belajar mandiri, itu nanti kalian harus membuat refleksi singkat. Jadi kalian nanti dibatasi 250 kata tentang experience kalian, tentang pengalaman kalian dalam melakukan code review dan debugging, teman-teman. Untuk kuis 4%, untuk tugas 8%, untuk belajar mandiri 3%. Ini adalah tujuan yang ingin diukur. Jadi ini adalah tujuan dari asesmen dari 3 jenis bentuk asesmen yang ada di kolom 2. Oke, saya masuk ke topik pertama yaitu basic testing, teman-teman. Nah, untuk meningkatkan aware kalian terhadap kenapa basic testing itu penting, saya tunjukkan sebuah motivation example sederhana yaitu program hitung diskon pembayaran. Nah, ini ada sebuah aplikasi sederhana, teman-teman, yang digunakan untuk menghitung diskon pembayaran. Jadi nanti inputnya itu kalian total belanja. Berikutnya, program ini saya uji. Program ini tidak ada kendala, tidak ada error sama sekali. Ketika saya masukkan nilai tidak ada permasalahan sama sekali. Misalkan saya masukkan 50.000, yang mana 50.000 ini tidak ada diskon. Ketika saya klik hitung total bayar, maka total bayar setelah diskon adalah 50.000. Tidak ada error sama sekali. Tetapi apakah program ini sudah berjalan dengan baik? Belum tentu. Program ini harus diuji, teman-teman, dengan berbagai macam input atau pengujian. Nah, pengujian atau input itu disebut dengan test case. Test case itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Sebuah tabel seperti ini. Di dalam sebuah test case itu wajib ada inputannya, kemudian expected output. Expected output ini output yang diharapkan, yang benar. Kemudian output programnya. Di sini coba kalian lihat. Expected output dengan output ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, berarti ini terindikasi fail. Program ini gagal. Ini membuktikan bahwa menggunakan test case, menggunakan testing, kita bisa mengidentifikasi ada kesalahan dengan program di sini. Coba kalian bayangkan kalau misalkan ini benar-benar di kasir, apa tidak merugi kasirnya? Ya. Berikutnya adalah apa itu sebenarnya testing, teman-teman? Mengacu pada ISTQB CFL 2023, lembaga yang mensertifikasi testing di dalam program. Testing itu prinsipnya mengeksekusi sistem untuk menemukan yang namanya defect atau kegagalan, teman-teman. Kayak tadi itu. Defect atau kegagalan pada sebuah produk. Tetapi dalam konteks ini adalah software atau program. Selanjutnya kita latihan praktek langsung ya, teman-teman. Jadi nanti soal sudah saya berikan untuk latihan praktek langsung ini. Berikutnya mungkin siapa yang bisa
ngerjakan latihan praktek langsung sekaligus kita melakukan proses diskusi ya. Siapa kira-kira? Saya Pak. Ya, Amar, gimana Amar? Bentar. Jadi kan tadi saya melihat dari persoalan Bapak kan sudah dikirim di grup juga. Ya. Untuk aplikasi upgrading ini saya menyimpulkan seperti ini Pak. Jadi dari soal yang Bapak kirim kemarin malam, bahwasanya nilai numerik itu terdiri dari angka 0 hingga 100. Betul. Jadi dari program tersebut merubah nilai huruf dari rentang tertentu untuk dikonversi nilai menjadi huruf. Jadi nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf. Yes. Kemudian dari logika saya yang sudah saya buat ini, bahwasanya dari hasil Excel ini nanti kita akan membuat test case. Ini saya buat test case ini kan saya buat 10 Pak, 10 test case. Saya ambil dari nilai ini tadi, nilai angka dan nilai huruf. Kemudian untuk aplikasi upgradingnya itu ini saya buka dulu. Ini langsung saya coba langsung saja nanti kita diskusi ya teman-teman. Jadi ini saya mulai dari yang atas, bahwasanya jika saya menginputkan nilai 100, maka akan keluar huruf A. Jadi output programnya sesuai. Jadi dari 10 test case yang saya buat dari soal kemarin, itu yang terjadi valid itu di test case yang ke-6, bahwasanya nilai 60 ini harusnya C tapi masuk ke nilai D. Betul. Sesuai dengan rentang kisi-kisi ini Pak. Ya betul. Mungkin gitu Pak. Ya. Baik. Jadi gini teman-teman, bagus sekali apa yang sudah didemonstrasikan oleh Amar tadi, bahwa dari 10 test case ya Amar ya. Jadi test case yang nomor 6 itu ternyata fail. Tetapi untuk semua test case selain nomor 6 itu pas, artinya betul, program menghasilkan hasil yang betul. Nah, pertanyaan saya untuk diskusi dengan teman-teman atau Amar juga, kira-kira bagaimana strategimu dalam menentukan input test case? Kalau strategi saya untuk menentukan input test case itu tadi Pak, dari soal yang jenengan berikan, bahwasanya ini kan nilai angkanya. Saya ambil misal huruf A, nilai huruf A ini rentangnya yang paling terendah nilai 80 dan paling tertinggi adalah 100. Dan itu pun juga sama di setiap nilainya ini Pak. Betul. Jadi yang digunakan oleh Amar itu disebut dengan boundary value analysis ya teman-teman. Jadi kalau saya tadi pada contoh saya yang tadi saya menggunakan menentukan nilai input itu berdasarkan random, bilangan acak. Tetapi kalau untuk Amar itu sebenarnya strateginya yang namanya boundary value analysis. Tetapi sekali lagi teman-teman, untuk menentukan test case untuk terutama di bagian input itu nanti ada lebih lanjut untuk testing yang kompleks, itu ada di mata kuliah software testing ya. Tidak kita bahas di sini. Jadi bagus ya. Mungkin kasih plus Amar ya. Ya. Bagus sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya pahami spesifikasi, bikin test case, kemudian running, kemudian catat. Baik. Berikutnya sekali lagi teman-teman, testing itu hanya menemukan defect. Prinsipnya hanya menemukan defect, tapi dia tidak memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki kita masuk ke topik kita yang kedua, yaitu debugging. Dalam konteks mata kuliah ini, saya hanya menjelaskan debugging sederhana, tidak debugging secara kompleks. Contohnya seperti ini. Kalau saya tentukan breakpoint di sini di baris ke-37, maka ketika ini program saya debugging, CPU akan mengeksekusi mulai dari baris atas hingga baris ke-37. Baris ke-37 ke bawah. Jadi dia nanti akan berhenti di baris ini saja. Setelah itu kita bisa menelusuri alur logika program dengan secara manual dengan menekan tombol. Itu ya, nanti satu persatu. Baris, setiap baris itu.
Sebenarnya apa itu proses debugging, teman-teman? Jadi proses debugging itu intinya adalah sebuah proses yang sistematis. Jadi dia tidak bersifat ad hoc tetapi bersifat sistematis yang bertujuan untuk menemukan penyebab utama. Oke, supaya lebih paham, kita langsung langsung ini aja ya, latihan praktek ya. Jadi nanti kalian melakukan proses debugging untuk program grading ya, mengikuti petunjuk langkah-langkah seperti ini. Kemudian test case-nya fail seperti ini. Kemudian cari sumber kesalahannya dan perbaiki code-nya dan uji ulang. Kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Saya Pak. Ya, gimana? Baik Pak, berdasarkan soal yang Bapak berikan, itu terdapat kesalahan atau fail pada test case yang nomor 6 dengan input 60 Ya. yang seharusnya outputnya itu adalah C, tetapi program menghasilkan nilai D. Sekarang akan kita coba jalankan programnya. Di sini value-nya kita isi 60. Ketika kita konversi ternyata hasilnya adalah D, padahal seharusnya adalah C. Ya. Akan kita coba deteksi kesalahannya. Kita tentukan dulu breakpoint-nya pada baris ke 41, 42. Value-nya kita isi 60 dan kita jalankan manual. Di sini value-nya 60, kemudian dicocokkan dengan yang baris 46. If yang baris ke 46 ternyata value-nya tidak sama. Kemudian lanjut ke if yang ada di baris ke 48, ternyata value-nya nilainya tidak sama. Kemudian lanjut ke baris yang ke-50, nilainya juga tidak sama. Kemudian lanjut ke if yang ada di baris 52 dan berhenti di nilai D. Berarti kemungkinan besar itu permasalahannya ada di if pada baris yang ke-50. Ya. Sekarang kita coba value-nya kita ganti menjadi 60. Kemudian kita save dan juga jalankan ulang. Setelah kita jalankan, nilai yang dihasilkan itu sudah benar, yaitu C. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan mengerjakan kuis. Tujuan kuis ini adalah satu, yaitu pemahaman mengukur pemahaman konsep dasar teknik pemrograman. Tadi sudah saya jelaskan mengenai basic testing, debugging sederhana, dan code review. Silahkan kalian scan untuk mengakses kuis hari ini di QR code nih, atau mengakses URL di sini ya. Sekali lagi, bobot kuis itu 3% dari subjek kami. Berikutnya hasil kuis nanti akan langsung terlihat ketika kalian submit di Google Quiz. Ya. Kemudian tugas akan saya berikan komentar, nanti saya sampling aja dan otomatis itu sudah muncul skornya ya. Silakan.
Baik teman-teman, 20 respon sudah masuk. Jadi semuanya sudah mengerjakan kuis. Saya review, saya kasih feedback untuk saya ambil Meliana Wafau. Kira-kira kesulitanmu apa, Meliana? Itu Pak, kan tadi ada pertanyaan kapan sebaiknya testing dilakukan. Nah, Ya. kan saya jawabnya setelah seluruh program selesai ditulis. Nah, itu kan yang benar setiap modul kecil selesai dibuat. Itu maksudnya bagaimana? Jadi setiap modul itu dibuat, testing itu sifatnya tidak harus software besar. Software program itu kan bisa jadi kita dekomposisikan menjadi kecil-kecil. Nah, hasil dekomposisinya bagian yang kecil-kecil itu kita uji, kita testing. Berikutnya tugas praktek untuk debugging. Jadi tujuan dari tugas praktek debugging ini untuk mengukur kemampuan kalian untuk menemukan dan memperbaiki bug. Tentunya konteksnya adalah program yang sederhana. Nanti kalian diminta 4 hal: menemukan bug dan seterusnya, termasuk menemukan file dan Java. Nanti detail tugasnya nanti kita lihat ya, ada di URL ini dan sekaligus rubriknya juga. Bobotnya itu 8%. Kalau tadi bobotnya adalah 3%, kalau ini adalah 8% dari sub CPNK ini ya. Detail tugasnya seperti ini. Untuk debugging ada deskripsi, tujuan, kemudian ini ada potongan code ya tadi Fikri. Nanti di sini ada instruksi dan pengumpulannya 2 hari ya teman-teman. Berikutnya ini adalah rubrik penilaiannya. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama adalah perbaikan logika program, kemudian identifikasi bugnya, kemudian penulisan komentarnya jelas, dan berikutnya kerapian dan struktur code. Bobotnya paling besar adalah perbaikan logika, yaitu 40%. Berikutnya teman-teman, kalian juga harus membuat refleksi. Kalian ada tugas untuk belajar mandiri. Nanti kalian bikin refleksi untuk teknik dasar pemrograman. Nah, tujuan dari refleksi ini adalah mengukur kesadaran proses belajar kalian dan kemampuan kalian dalam menjelaskan teknik dasar pemrograman ya. Jadi nanti refleksinya cukup pendek, yaitu 250 kata. Nanti lebih detail kita cek di URL itu. Kemudian hasilnya ada di link ini ya. Dan kalian kumpulkan paling lambat 3 hari setelah kelas, setelah hari ini. Nah, rubrik penilaian nanti ada di detail tugas dan bobotnya adalah 3%, teman-teman. Kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah testing. Yang jelas testing itu untuk menemukan bug dan menentukan test case. Setelah itu menjalankan program, terus membandingkan antara expected output dan output. Debugging itu menemukan baris yang menyebabkan bug. Dan tadi cukup bagus idenya Amar bahwa dalam menentukan test input itu kita bisa menentukan boundary-nya. Berikutnya yang terakhir teman-teman, referensi nanti kalian bisa pelajari di sini. Mungkin seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya dan syukur alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.